Hai semuanya dan kalian para wibu nolep. Seperti yang kalian udah lihat di thumbnail ini atau ya judul video ini, gue bakal membahas beberapa anime dengan main karakternya itu yang Zero to Hero guys. Atau ya bisa dibilang mereka ini butuh perjuangan untuk mencapai kekuatan mereka. Jadi ya nggak langsung overpower gitu. Nah mungkin beberapa list yang gue kasih ini ya udah overrated banget guys. Jadi ya mungkin banyak dari kalian yang udah tahu guys. Jadi yang ingin close video ini ya silahkan aja. Tapi ya kalau ingin lanjut ya terserah kalian. Keputusan ada di tangan kalian. Anjay. Nah kira-kira apa saja list anime dengan main karakternya yang Zero to Hero? Tanpa banyak bacot lagi, langsung aja kita ke list yang pertama. Kui Kaze no Stigma. Anime ini bercerita tentang seseorang yang bernama Kazuma Kanagi guys. Seorang remaja 16 tahun yang merupakan seorang putra tertua dari keluarga Kanagi dan juga merupakan seorang pewaris keluarga Kanagi guys. Nah semua keluarga Kanagi diwajibkan untuk menguasai teknik yang disebut Enjutsu, sebuah kemampuan untuk mengendalikan elemen api guys. Sebagai pewaris selanjutnya dari keluarga Kanagi, Kazuma dijadikan sebagai pemegang sebuah pusaka pedang dengan kekuatan yang besar yang bernama Inraiha. Nah akan tetapi Kazuma yang ternyata tidak mampu menguasai Enjutsu dan berhasil dikalahkan dalam pertarungan saat melawan sepupunya yang lebih muda yang bernama Ayano Kanagi. Ya karena sang ayah merasa kecewa, akhirnya ia membuang Kazuma dari keluarga Kanagi karena ketidakmampuannya dalam menggunakan kekuatan api guys. Ya masa cuman karena itu dibuang cok. Ya 4 tahun berlalu, Kazuma telah kembali ke kampung halamannya sebagai Kazuma Yagami guys. Ia kini memiliki kemampuan Fujutsu yang membuat dirinya dapat mengeluarkan kekuatan elemen angin guys. Nah akan tetapi kepulangan Kazuma ini malah tidak disambut dengan baik guys. Kazuma dituduh sebagai pelaku pembunuhan keluarga Kanagi yang katanya telah dibunuh dengan kekuatan angin kayak ya difitnah cok malahan. Mereka menganggap bahwa Kazuma ingin balas dendam kepada keluarganya yang telah membuangnya 4 tahun yang lalu guys. Hal tersebut membuat keluarga Kanagi merasa marah termasuk Ayano dan ayah Kazuma sendiri guys. Nah kini Kazuma telah dihadapkan masalah yang rumit dan ia pun harus menemukan pelaku sebenarnya untuk membersihkan namanya guys. Boku no Hero Academia. Nah gue udah pernah merekomendasikan anime ini guys di video sebelumnya. Ya jadi kalau lu nonton lu pasti tahu lah ya. Anime ini bercerita tentang seseorang yang bernama Midoriya Izuku guys, atau seringnya ini dipanggilnya Deku guys. Nah di dunianya ini ada sesuatu yang bernama Quirk guys. Nah Quirk ini merupakan kekuatan super yang hampir dimiliki oleh semua umat manusia dengan berbagai kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi Deku ini malah tidak menerima Quirk sama sekali, padahal ya orang tuanya itu memiliki Quirk juga guys. Aneh kan? Nah gara-gara itu juga dia ini sering dibully sama temannya yang bernama Bakugo guys. Kayak kalian lah ya, dibully terus di sekolah. Canda guys. Nah sejak kecil ini Deku ini ingin menjadi pahlawan guys. Nah tetapi nasib yang dialaminya tidak membuatnya ia patah semangat. Berbekal buku catatan, Deku ini menganalisa setiap pahlawan yang ia temui guys. Nah pada suatu hari Deku ini bertemu dengan Almec guys, yang mengubah hidup Deku guys. Nah kemampuannya ini Almec ini kan one for all guys. Jadi ya kekuatannya ini bisa di share ya, lebih tepatnya itu ya mencari penerusnya guys, nggak dibagi-bagi ya. Jadi mencari penerusnya guys. Tapi syarat yang harus ia tempuh yakni memperkuat diri guys dengan latihan yang amat melelahkan. Jadi ya kan Deku ini sering orangnya ini kan kutu buku guys. Jadi ya lu tau lah kalau kutu buku itu biasanya jarang olahraga ya, badannya kayak apa cuk. Setelah menempuh latihan yang amat panjang guys, nah akhirnya Deku ini siap menerima Quirk tersebut guys. Dan perjalanan baru yang harus ia tempuh sangatlah panjang guys. Berbagai ancaman dari organisasi penjahat yang terus mengawasinya dari kegelapan guys. Black Clover. Nah anime ini katanya akan tamat pada episode 170 guys. Nah itu benar gak sih? Gue tanya ke kalian ya. Anime ini bercerita tentang dua orang anak yatim piatu yang bernama Asta dan Yuno.
Nah, mereka ini dibesarkan bersama di sebuah gereja yang sama juga, dan sejak saat itu mereka tak terpisahkan guys. Nah, sebagai anak-anak mereka berjanji akan saling bersaing untuk melihat siapa yang akan menjadi kaisar sihir selanjutnya. Namun saat mereka tumbuh dewasa, beberapa perbedaan di antara keduanya menjadi sangat jelas guys. Yuno adalah seorang penyihir jenius dengan kekuatan dan kontrol yang luar biasa. Nah, sementara Asta ini malah tidak bisa menggunakan sihir sama sekali guys. Atau ya bisa dibilang Asta ini tidak memiliki sihir sama sekali. Nah, walaupun begitu Asta ini kan orangnya pantang menyerah guys. Jadi ya ia tetap berusaha dengan melatih kekuatan fisiknya guys. Nggak kayak kalian itu ya, cuma nolep doang. Nah, ketika mereka menerima Grimoire pada usia 15 tahun, atau ya Grimoire ini adalah buku sihir guys. Nah, Yuno ini mendapat sebuah buku yang bagus guys, atau ya bagus banget malahannya, dengan semanggi 4 daun guys. Kan lainnya itu menerima pada 3 daun guys. Jadi semanggi daun 4 ini bisa melambangkan keberuntungan guys. Nah, tetapi Asta malah tidak menerima Grimoire sama sekali guys. Aneh kali kan ya gitulah. Nah, akan tetapi saat Yuno terancam atau ya Grimoire-nya ini mau dicuri oleh seorang pencuri, ya iyalah bang, masa dicuri sama seorang penjual gitu kan, ya nggak mungkin bang. Nah, saat Grimoire-nya Yuno mau dicuri ini, Asta datang untuk menyelamatkan Yuno guys. Tetapi apalah daya Asta yang tidak memiliki sihir sama sekali, dan ya dia tidak memiliki Grimoire, ya pasti kalah lah ya. Nah, pada saat itu juga Asta membangkitkan kekuatannya guys, dan ya dia mendapatkan Grimoire daun 5, dan itu ya sangat langka guys, atau ya melambangkan iblis. Dan karena Asta bisa mendapatkan Grimoire, ya dia akhirnya bisa mengalahkan pencuri itu guys, dan mereka berdua bersaing untuk menjadi kaisar sihir berikutnya. Tate no Yusa no Nariagari. Anime ini bercerita tentang seorang otaku rumahan bernama Naofumi Iwatani yang telah dipanggil ke dunia isekai dan telah terpilih menjadi salah satu dari 4 ksatria yang harus melindungi kerajaan Melromars guys. Akan tetapi sayangnya Naofumi yang terpilih menjadi ksatria tameng. Bahkan karena suatu sistem di dunia isekai tersebut, Naofumi tidak bisa menggunakan senjata apapun selain tameng guys yang menempel di tangannya. Hal ini mengharuskan dia untuk bergantung pada teman partinya guys. Tidak berjalan dengan mulus, anggota party pertama Naofumi, Main Sofia, justru mengkhianatinya dan membuat Naofumi menjadi ksatria yang paling dibenci seantero negeri guys. Anjing emang orang-orang kayak gini tuh ya, anjing emang ya. Termasuk oleh ketiga ksatria yang lain guys. Naofumi mulai kehilangan kepercayaan pada ketulusan seseorang. Nah, tetapi di saat yang bersamaan dia pun butuh bantuan orang lain untuk bertahan hidup di dunia itu. Berawal dari kehancurannya itu, Naofumi akhirnya bertemu dengan Raptalia guys, seorang gadis setengah rakun yang dia beli dari perdagangan budak guys. Raptalia pun menjadi gerbang Naofumi untuk kembali percaya pada ketulusan seseorang. Arifureta Shokugyo de Sekai Saikyo. Anime ini bercerita tentang seorang pelajar yang bernama Nagumo Hajime guys. Nah, dia ini memiliki keseharian yang ya sebagai seorang otaku doang lah ya. Tetapi kehidupannya ini berubah, yang biasanya tidur dan nonton anime doang, tiba-tiba dia terpanggil bersama seluruh teman sekelasnya, bahkan guru walinya juga cok, ke dunia fantasi guys, atau ya mungkin dunia isekai lah ya. Nah, di sana masing-masing siswa ini mendapatkan satu job guys, entah pahlawan atau caster biasa ya dan lain-lain. Dan di sana juga mereka dianggap sebagai seorang pahlawan guys yang akan menolong dunia tersebut dari kepunahan manusia. Nah, sayangnya si Nagumo sendiri menjadi ahli sinergi guys, yang dipandang lemah oleh teman-temannya. Kenapa? Ya karena yang bisa dia lakukan hanyalah mengonversi yat dan sangat tidak cocok kan untuk bertarung guys. Ya karena itulah Nagumo sering ditertawakan oleh teman-temannya. Akame ga Kill. Nah, mungkin dari kalian udah banyak yang tahu sama anime inilah ya, dan ya anime ini sangat gue rekomendasikan buat kalian tonton guys, karena ya jalan cerita anime ini bagus dan ya agak sulit juga ditebak.
dan endingnya itu ya wah gitu guys. Anime ini bercerita tentang seseorang yang bernama Tatsumi guys. Dia ini direkrut oleh Night Red atau ya organisasi penentang pemerintahan guys. Nah sebenarnya Tatsumi ini datang ke kota untuk mencari uang demi mengangkat desanya guys dari jurang kemiskinan. Tetapi setelah ia tiba di kota, ia malah dirampok dan kehilangan seluruh hartanya guys, dan ditolong oleh seseorang yang bernama Arya. Pada suatu malam, kediaman Arya ini diserang oleh sekelompok pembunuh yang dijuluki Night Red guys. Nah awalnya Tatsumi ini mencoba menyelamatkan Arya dari eksekusi yang bernama Akame guys, atau maksudnya itu eksekusi dari seorang pembunuh yang bernama Akame guys. Namun setelah mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari mulut anggota Night Red, dan ya ada buktinya emang guys, dan ia pun malah berbalik menghabisi nyawa Arya guys. Nah karena bakatnya yang bagus dan memungkinkan, akhirnya ia pun direkrut menjadi salah satu dari para pembunuh atas nama keadilan guys. Dalam setiap pertempuran, Night Red selalu menggunakan Taigu guys. Nah Taigu ini adalah senjata andalan yang diciptakan leluhur 900 silam maksudnya, kayaknya sih ya. Menurut cerita, ketika dua pengguna Taigu saling berhadapan, maka sudah dapat dipastikan akan ada satu orang yang mati untuk dapat mengakhiri pertempuran tersebut guys. Hunter x Hunter. Nah mungkin dari kalian udah banyak yang tahu sama anime inilah ya, karena ya anime ini udah overrated banget guys. Jadi ya mungkin banyak dari kalian yang udah nonton juga guys. Tapi ya mungkin ada juga yang belum nonton, karena ya jumlah episode dari anime ini kebanyakan guys, yaitu 100 lebih guys. Anime ini bercerita tentang seseorang yang bernama Gon Freaks guys. Nah dia ini adalah anak yang berusia 12 tahun. Nah dia ini ingin menjadi hunter demi menemukan sang ayah guys. Nah ayahnya ini bernama King Freaks yang merupakan seorang hunter profesional. Nah sejak kecil Gon ini diasuh sama Bibi Mito guys. Ya karena sang ayahnya ini nitipinnya itu ke Bibi Mito guys. Nah karena Gon ini ingin menjadi hunter, awalnya ini Bibi Mito itu melarangnya guys, karena ya ujian hunter itu ya berbahaya guys. Tapi dengan tekad kuat dan semangat yang selalu dimiliki oleh Gon, nah dia pun pergi meninggalkan Pulau Fujira dan bertekad untuk menjadi seorang hunter profesional guys, seperti ayahnya. Nah hunter ini adalah sejenis pekerjaan yang sangat menjanjikan guys, namun juga sangat berbahaya. Seorang hunter dengan bebas bisa keliling dunia, memasuki tempat-tempat yang dilarang bagi orang-orang yang bukan hunter, menangkap penjahat, mencari harta tersembunyi, melakukan berbagai misi. Tidak ada batasan bagi mereka hunter yang selalu mendapatkan izin secara legal guys. Nggak kayak kalian yang nonton anime masih ilegal cok, anjing emang. Nah banyak orang yang ingin menjadi seorang hunter guys, namun banyak pula yang gagal karena ujian hunter bukan main sulitnya guys. Ada beberapa langkah yang harus mereka tempuh. Nah petualangan Gon pun menjadi seorang hunter membawanya bertemu dengan orang-orang yang nantinya akan menjadi sahabatnya guys. Nah namanya ini adalah Kurapika, Leorio, dan Killua guys. Tetapi Gon ini akan paling sering itu bersama Killua guys. Ya seharusnya ini mereka ini nggak bisa terpisahkan guys, tapi ya endingnya itu malah berpisah gitu guys. Sedih banget lah pokoknya. Nah itulah beberapa list anime dengan main karakternya yang Zero to Hero guys. Kalian suka yang mana? Tulis aja di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki request, tulis juga di kolom komentar guys. Maaf jika durasi video ini kepanjangan. Seperti biasa, terima kasih yang sudah menonton video ini. Gue Maman Ainur Rohim. See you di video selanjutnya.